Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Jumpa lagi dalam program Rambat, berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Edisi membaca firman Tuhan dan berdoa syafaat. Saat ini kembali kita akan membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca, seperti biasa kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan tidak berhenti kami berterima kasih kalau kami ada saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dan mengalir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kembali saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpin kami dalam setiap bacaan kami, supaya kami dapat mengerti dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan. Tanpa hikmat yang dari Tuhan, kami tidak akan mengerti setiap firman-Mu. Itu sebabnya kami mohon Tuhan Yesus, Roh Kudus yang membimbing dalam pembacaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap baca firman-Mu. Haleluya, amin. Kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Judulnya Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam
dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah, temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Inilah pembacaan kita hari ini. Saat ini kita mau berdoa. Lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman yang sudah kami baca. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi korban yang menyenangkan, berbau harum di hadapan Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami yang kami jalani setiap hari dan setiap saat boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengangkat bangsa ini yang kami cintai, yang kami kasihi di hadapan Engkau. Sebab kami tahu Bapa bahwa Engkau juga mengasihi bangsa kami. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini. Keadaan dan situasi yang sedang terjadi saat ini, kami tahu semua dalam pengetahuan Bapa, dan Bapa sanggup memulihkan keadaan bangsa ini. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus, supaya dapat melewati setiap situasi dengan pertolongan yang dari Engkau saja. Dan kami berdoa juga buat pemerintah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, sampai kepada pemerintah yang di daerah sekalipun. Tuhan Yesus, tolong mereka beri hikmat yang dari Engkau. Berikan juga hati yang mengasihi masyarakat yang ada, dan terutama hati yang tulus dan murni melakukan dan tugas dan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Bapa, berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan yang dari Engkau. Dimanapun mereka pergi dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Tuhan, bagi masyarakat Indonesia juga Tuhan tolong. Masa pandemi yang sekarang ini masih terus berlangsung, Kau berikan kami ketaatan supaya kami selalu taat, menuruti apa kata pemerintah kami tunduk kepada mereka, bukan hanya untuk kebaikan kami, tapi untuk kebaikan semua orang juga. Bapa, kami tetap tak lupa berdoa untuk kami, anak-anak-Mu, khususnya yang ada di Indonesia ini. Berkati kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami supaya kami lewat hidup kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk saat ini bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik mereka yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka boleh disembuhkan, dan yang lemah Tuhan pasti akan kuatkan. Mereka yang di dalam kesusahan, Tuhan pasti akan buka jalan, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Mereka yang dalam keadaan membutuhkan, Tuhan juga akan mencukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu yang kami baca saat ini bukan hanya sekedar firman yang keluar dari mulut
kami, tetapi biarlah firman bekerja, firman Tuhan berkuasa dulu, sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami dan juga channel Lion Kids Philadelphia, para pelayan-pelayan di Lion Kids Philadelphia ini, baik guru-guru maupun anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami tetap memiliki visi dan misi yang murni di hadapan Engkau, yaitu nama Tuhan bisa dimuliakan, firman-Mu bisa disebarluaskan, Injil diberitakan di mana saja. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau memberkati Tuhan Yesus setiap langkah kami, supaya kami tidak keluar dari kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami akan beristirahat. Mari Engkau pimpin, lindungi sepanjang malam yang akan kami lewati. Tuhan yang selalu menjagai dan menolong kami, menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai membaca dan berdoa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.